Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan kepemimpinan konseling gizi. Presentasi ini kami lakukan untuk memenuhi tugas UAS Leadership. Kelompok kami terdiri dari Verina Putri, saya sendiri Miranda Monica, Novia Zahratul Hasanah, dan Sasha Safira. Pertama-tama akan dimulai oleh rekan saya. Kepemimpinan konseling gizi ini ada outline. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada pembahasan, yang keempat ada kesimpulan dan saran. Yang pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan gizi di rumah sakit adalah pelayanan yang diberikan dan disesuaikan dengan keadaan pasien berdasarkan keadaan klinis atau status gizi dan status metabolisme tubuh. Keadaan gizi pasien sangat berpengaruh pada proses penyembuhan penyakit. Sebaliknya, proses penjelasan penyakit dapat berpengaruh terhadap keadaan gizi pasien. Keadaan pasien yang semakin buruk sering terjadi karena tidak tercukupinya kebutuhan zat gizi untuk perbaikan organ tubuh. Fungsi organ yang terganggu akan lebih memburuk dengan adanya kekurangan gizi. Pelayanan gizi adalah suatu upaya memperbaiki, meningkatkan gizi makanan, dietetik masyarakat, kelompok, individu, atau klien yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, olahan, analisis, dan simpulan anjuran, implementasi, dan evaluasi gizi makanan dan dietetik dalam rangka mencapai status kesehatan optimal dalam kondisi sehat atau sakit. Pelayanan gizi rumah sakit, pedoman konseling gizi yang digunakan masih merupakan bagian dari pedoman pelayanan pasien secara umum karena masih dalam bentuk prosedur umum sehingga dalam pelaksanaan konseling gizi masih berbeda-beda. Pelaksanaannya baik alur maupun persepsi ahli gizi dalam langkah-langkah konseling. Sementara kemampuan pasien dalam pelaksanaannya dalam menerima pesan adalah berbeda-beda. Diharapkan dengan penyusunan standar, prosedur, operasional konseling gizi, ini diharapkan mampu menanamkan dan meningkatkan pengertian, sikap, dan perilaku sehingga membantu pasien mengenali dan mengatasi masalah gizinya, yang ditandai dengan meningkatnya asupan makanan pasien selama dirawat. Dengan meningkatnya asupan makan pasien akan menurun sisa makanan sehingga SPM gizi indikator sisa makanan pasien akan sesuai dengan target. Nah, ini ada rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana gaya kepemimpinan konseling gizi? Yang kedua, apa saja yang mempengaruhi gaya kepemimpinan konseling gizi? Manfaatnya itu, yang pertama, membantu klien untuk menggali masalah kesehatan dan gizi yang dihadapi. Yang kedua, membantu klien memahami penyebab terjadinya masalah. Yang ketiga, membantu klien untuk memilih cara pemecahan masalah yang paling sesuai baginya. Nah, tujuannya itu yang pertama untuk mengetahui kinerja kepemimpinan konseling gizi, yang kedua untuk mengetahui asupan makan pasien sebelum dan sesudah dilakukan konseling gizi, yang ketiga untuk mengetahui gaya kepemimpinan yang dipakai konseling gizi. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu juga mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa pada pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran memelihara hubungan kerjasama dan kerjasama kelompok, peroleh dukungan dan kerjasama dari orang-orang di luar kelompok atau organisasi. Kepemimpinan memegang peranan yang sangat penting di dalam suatu organisasi. Para ahli dalam bidang organisasi umumnya mengajukan pengertian tersendiri mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan didefinisikan ke dalam ciri individual, kebiasaan, cara mempengaruhi orang lain, interaksi, kedudukan dalam administrasi, dan persepsi mengenai pengaruh yang sah. Dan selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Macam-macam gaya kepemimpinan yaitu pertama
Gaya kepemimpinan otokratis. Gaya kepemimpinan otoriter atau otoritarian adalah gaya kepemimpinan yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh si pemimpin yang otoriter tersebut, sedangkan para bawahannya hanya melakukan tugas yang telah diberikan. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan demokratis. Tipe kepemimpinan demokratis adalah kebalikan dari pemimpin otoriter. Di sini pemimpin ikut berbaur dan berada di tengah-tengah anggotanya. Hubungan yang tercipta juga tidaklah kaku seperti majikan dengan bawahan, melainkan seperti saudara sendiri. Pemimpin selalu memperhatikan kebutuhan kelompoknya dan mempertimbangkan kesanggupan kelompok dalam mengerjakan tugas. Pemimpin juga mau menerima masukan dan saran dari bawahannya. Nah, selanjutnya juga ada kepemimpinan karismatik. Tipe kepemimpinan karismatik memiliki energi daya tarik yang luar biasa untuk dapat mempengaruhi orang lain. Maka tidaklah heran apabila memiliki pengikut atau massa jumlah yang besar. Sifat karismatik yang dimiliki adalah karunia dari Tuhan. Pemimpin karismatik bisa dilihat dari cara mereka berbicara, berjalan maupun bertindak. Dan terakhir ada kepemimpinan paternalistik. Tipe pemimpin ini memiliki sifat kebapaan. Mereka menganggap bahwa bawahan tidak bisa bersifat mandiri dan perlu dorongan dalam melakukan sesuatu. Pemimpin ini selalu melindungi bawahannya. Pemimpin paternalistik memiliki sifat maha tahu yang besar sehingga jarang memberikan kesempatan pada bawahannya untuk mengambil keputusan. Selanjutnya ada ciri-ciri pemimpin yang efektif, efisien. Yang pertama, sifatnya yang peka terhadap permasalahan lingkungan yang dipimpin. Yang kedua, mempunyai kepribadian yang terkontrol, tidak emosional, inteligensi tinggi. Dan yang ketiga, sifat pemberani, tidak egois atau individualistis, bertanggung jawab, dan komunikatif. Yang keempat, tidak curiga dan berprasangka buruk pada bawahan, tidak fanatik, dan tidak bersikap pasif. Yang keempat, memiliki kecerdasan dan ketangkasan pada akses teknis dari tugasnya. Yang kelima, mau menetapkan pembantu-pembantu yang cakap untuk mengisi kelemahannya. Yang keenam, memiliki sifat terbuka, idenya luas, rendah hati, tidak sombong, mau mendengar aspirasi bawahannya. Yang ketujuh, berfungsi sebagai wasit pemisah, bersikap adil, bijaksana agar setiap individu rela berpartisipasi dalam setiap kegiatan dalam iklim psikologis yang menyenangkan. Yang terakhir, berfungsi sebagai penyalur komunikasi. Selanjutnya ada konseling gizi. Menurut Persagi, konseling gizi adalah suatu bentuk pendekatan yang digunakan dalam asuhan gizi untuk menolong individu dan keluarga memperoleh pengertian lebih baik tentang dirinya dan permasalahan gizi yang dihadapi. Setelah konseling, diharapkan individu dan keluarga mampu mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah gizi termasuk perubahan pola makan serta pemecahan masalah terkait gizi ke arah kebiasaan hidup sehat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Miranda Monica. Selanjutnya adalah manfaat konseling gizi. Yang pertama adalah membantu klien untuk mengenali permasalahan kesehatan dan gizi yang dihadapi. Konselor menyampaikan beberapa informasi tentang penyakit atau masalah, faktor penyebab dan gejala penyakit yang diderita, sehingga klien dapat mengetahui permasalahan atau penyakit apa yang dialami. Yang kedua adalah membantu klien mengatasi masalah. Konselor memberikan beberapa informasi atau alternatif pemecahan masalah, mendorong klien untuk mencari cara pemecahan masalah. Konselor dapat mendorong mengarahkan klien untuk mencari pecahan masalah. Konselor memberikan motivasi bahwa klien mempunyai potensi untuk pemecahan masalah. Yang keempat adalah mengarahkan klien untuk memilih cara paling sesuai baginya. Konselor mendampingi dan membantu klien dalam mencari cara yang paling tepat dan sesuai bagi klien. Yang kelima adalah membantu proses penyembuhan penyakit melalui perbaikan gizi klien. Konselor membantu klien untuk menyembuhkan penyakitnya dengan memberikan informasi yang jelas tentang diet yang disarankan berkaitan dengan penyakitnya. Selanjutnya adalah komunikasi dalam konseling gizi. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan baik berupa perasaan, pikiran, ide, ataupun pendapat melalui kata-kata.
gerak ataupun isyarat atau simbol dari pemberian pesan kepada penerima pesan. Konseling merupakan komunikasi dua arah yang terjadi antara konselor dan klien. Komunikasi ini memberikan kesempatan kepada dua pihak untuk saling bertanya jawab, saling menanggapi, menggali informasi, dan mengklarifikasi permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya adalah kepemimpinan. Kepemimpinan sangat erat kaitannya dengan kekuasaan, dan tanpa adanya kekuasaan maka tidak mungkin seseorang jadi pemimpin. Memimpin artinya mempengaruhi atau meyakinkan orang lain agar mau bekerja seperti yang dikehendaki sesuai dengan aturan atau standar kinerja organisasi. Secara singkat dapat dikatakan tugas pemimpin adalah dapat mempengaruhi mereka yang dipimpin atau pegawai agar mau mengikuti pemimpin untuk bekerja dengan sebaik-baiknya sehingga mencapai tujuan yang telah ditentukan pemimpin. Kemudian ada kepemimpinan situasional. Kepemimpinan situasional telah berkembang menjadi sebuah pendekatan yang efektif untuk mengendalikan dan memotivasi orang-orang karena pendekatan ini membuka jalur komunikasi dan mendukung terjadinya kerjasama antara pemimpin dan orang-orang yang didukung dan tergantung kepada pemimpin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Setelah itu adalah kepemimpinan di rumah sakit. Kepemimpinan yang baik yang ada pada rumah sakit cenderung bersifat kepemimpinan yang demokratis, yaitu kepemimpinan yang selalu memperhitungkan aspirasi dan kepentingan rakyat, serta selalu mengusahakan agar bawahannya selalu ikut berperan dalam mengambil keputusan. Kesimpulannya adalah kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Kepemimpinan memegang peranan yang sangat penting di dalam suatu organisasi. Pada dasarnya di dalam setiap gaya kepemimpinan terdapat dua unsur utama, yaitu unsur pengarahan dan unsur bantuan. Pemimpin harus menyesuaikan gaya kepemimpinannya terhadap keadaan yang sedang terjadi. Kepemimpinan yang baik yang ada pada rumah sakit cenderung bersifat kepemimpinan demokratis, yaitu kepemimpinan yang selalu menghitungkan aspirasi dan kepentingan rakyat, serta selalu mengusahakan agar bawahannya selalu ikut berperan dalam mengambil keputusan. Kepemimpinan inilah yang juga berlaku pada para kepala-kepala instalasi termasuk konselor gizi serta karyawan lainnya. Setelah itu ada daftar pustaka. Ada 7 daftar pustaka. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.